Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Ari Alfat dengan NIM 2104411530 dari kelas 4G. Di sini saya akan memaparkan tentang materi keamanan data pada komunikasi data. Ya, baiklah, kita akan masuk ke materinya. Keamanan data pada komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data dari dua komputer yang berhubungan dalam sebuah jaringan, baik jaringan lokal maupun jaringan yang lebih luas, yaitu internet. Dalam komunikasi data, komputer menggunakan protokol-protokol komunikasi data. Protokol tersebut bekerja sama untuk menangani proses pengiriman data. Protokol adalah aturan-aturan yang membuat dua komputer saling mengerti satu sama lain. Protokol dapat juga disebut bahasa komunikasi komputer. Secara umum kita mengenal ada dua jenis komunikasi data, yaitu satu melalui infrastruktur. Yang dimaksud di sini melalui infrastruktur yaitu menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai aksesnya, membutuhkan biaya yang tinggi untuk membangun infrastruktur jenis ini. Yang kedua, kita bisa melalui satelit, menggunakan satelit sebagai aksesnya. Biasanya wilayah yang dicakup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsungnya proses komunikasi data. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keamanan data. Keamanan data atau data security adalah sebuah prosedur dengan dukungan dari regulasi dan teknologi untuk melindungi data dari kerusakan data, modifikasi data, serta penyebaran data baik yang disengaja maupun tidak. Data adalah bagian yang vital, perlu pengamanan ekstra. Suatu sistem yang hanya dapat mengumpulkan atau mencatat data, ditambah kemampuan untuk menganalisa dan memprosesnya menjadi informasi, adalah sebuah sistem yang dulu. Adapun jenis-jenis keamanan data, salah satunya yaitu enkripsi atau encryption atau algoritma komputer mengubah karakter teks menjadi format yang tidak dapat dibaca melalui kunci enkripsi, dan hanya pengguna yang berwenang dengan kunci sesuai yang dapat membuka dan mengakses informasi tersebut. Bagian kedua yaitu control access atau access control. Jenis tindakan data security ini bekerja dengan cara membatasi akses baik yang fisik maupun digital ke dalam sistem jaringan dan data penting. Yang ketiga yaitu autentikasi. Autentikasi merujuk pada proses identifikasi pengguna secara akurat sebelum mereka memilih akses ke dalam sebuah sistem jaringan atau data, pencadangan dan pemulihan. Hal ini diperlukan karena jika sampai terjadi kegagalan sistem, bencana, kerusakan data atau kebocoran data, Anda masih bisa dapat mengakses dan menggunakan data dengan normal. Yang kelima yaitu menghapus data. Anda harus menghapus data yang sudah tidak terpakai dengan benar dan teratur. Yang keenam, penyamaran data atau data masking. Informasi dapat disembunyikan dengan menyembunyikan huruf dan angka di dalam data dengan karakter proxy. Ketahanan data. Yang ketujuh yaitu ketahanan data. Penerapan data resiliensi sangat berguna agar data dan informasi dapat tetap bertahan walaupun terjadi kegagalan seperti pemadaman listrik atau bencana alam.
Adapun beberapa cara melindungi keamanan data di internet, yaitu satu, aktivasi autentikasi two factor, yaitu dalam kurung 2A, yaitu mengharuskan pengguna masuk dengan menggunakan metode autentikasi 2 langkah. Biasanya metode ini bekerja dengan mengirim kode di luar kata sandi melalui email. Rutin membersihkan cookies adalah file teks kecil yang disimpan di dalam komputer. Di dalam cookies ini terdapat berbagai macam informasi yang berhubungan dengan perangkat web dan perangkat. Gunakan Password Manager adalah aplikasi yang berfungsi sebagai solusi untuk memelihara sejumlah besar kata sandi dan informasi akun. Yang keempat yaitu video hosting dan domain yang tepat agar keamanan data dapat diatur dengan lebih maksimal. Gunakan penyediaan hosting yang juga bisa memberikan kuat untuk website yang dimiliki. Layanan ini tentunya juga memiliki fitur yang terkait dengan penggunaan CMS. Mungkin sekian dari saya, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal kita hingga nanti ajal kita tiba, semoga saja niat baik kan terwujud segera. Asal kita percaya Dia Maha segalanya. Jangan dulu lelah, yakin semua indah. Pejamkanlah mata, padanya kita berserah.